ketika matahari naik sepenggal. Ayat kedua yang artinya, dan demi malam apabila telah sunyi. Ayat ketiga, Tuhanmu tidak meninggalkan engkau atau Muhammad dan tidak pula mencintaimu. Ayat keempat, dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada permulaan. Yang kelima, dan sungguh telah Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepada engkau menjadi puas. Ayat keenam yang artinya, bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu. Ayat ketujuh, dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk. 8. Dan Dia mendapatimu sebagai seorang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan. Arti dari ayat ke-9 yaitu, maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Ayat ke-10, dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau menghardiknya. Ayat ke-11, dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Ya, itulah tadi arti dari surah Ad-Duha. Nah, maksudnya tadi, janganlah kau sewenang-wenang dengan anak yatim. Jangan suka-suka kita terhadap anak yatim. Jangan kita menyakiti anak yatim. Sama dengan peminta-minta juga. Tidak boleh kita sewenang-wenang dengan anak yatim ataupun peminta-minta. Sudah samakan terjemahan yang kalian susun dengan terjemahan yang sudah ada? Sudah. Kalau belum, sesuaikan dengan terjemahan yang sudah ada. Kemudian pahami betul teksnya, lalu hafalkan terjemahan surah Ad-Duha tersebut. Untuk mengetahui tingkat hafalan arti surah Ad-Duha, ajaklah teman sebangkumu untuk menyimak hafalan kalian secara bergantian dengan mengisi checklist. Ya, di sini ada checklist, terus ada beberapa ada ayatnya, potongan ayatnya dan artinya. Apakah penggalan ayat tersebut sudah hafal dan artinya sudah hafal? Nanti akan di checklist apabila sudah hafal. Kalau belum hafal, maka di checklist kolom belum. Ya, begitu seterusnya ya. Coba sama-sama dulu kita bacakan potongan ayat surah Ad-Duha. Sekarang kita lanjutkan dengan arti potongan surah Ad-Duha. Nantinya kita bacakan satu potongan dan diikuti dengan artinya. Ya, Wadduha artinya apa? Demi waktu duha ketika matahari sepenggalan. Walaili idza saja, dan demi malam apabila telah sunyi. Mawadaka rabbuka wa ma qala, Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu. Walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu dan engkau menjadi puas. Alam yajidka yatiman fa'awa, bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim lalu Dia melindungimu. Wa wajadaka
masa-masa kekosongan yang sempat berhenti beberapa saat atau dikenal dengan istilah Fatratul Wahyi, masa-masa kekosongan turunnya wahyu. Hal ini Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad diturunkan seorang anak yatim, yang dulu masih di dalam kandungan ibunya, ayahnya sudah meninggal. Dan siapa yang mengasuhnya? Nabi Muhammad. Ketika sudah meninggal ayahnya, pamannya, dan kakeknya. Dari kisah Nabi Muhammad kita belajar bahwa anak yatim itu harus kita katakan. Kita sanggup ataupun saling sayang, menyayangi, dan kita harus memberikan bantuan kepada yatim. Ataupun orang yang minta itu tidak boleh kita semena-mena kepada yang meminta-minta. Ya, kalau datang peminta-minta, janganlah berkata kasar, berbicara dengan lemah lembut. Itu dia penjelasan tadi tentang surah Ad-Duha. Terus dalam ayat ke-11 Allah menegaskan lagi kepada Nabi Muhammad agar memperbanyak pemberian kepada orang-orang fakir dan miskin, serta mensyukuri, menyebut dan meningkatkan nikmat Allah yang telah dilimpahkan kepadanya. Menyebut-nyebut nikmat Allah yang telah dilimpahkan kepadanya, kita bukanlah untuk membangga-banggakan, tetapi untuk mensyukuri dan mengharapkan orang lain bersyukur pula nikmat yang telah diperoleh. Itulah tadi kesimpulan dari surah Ad-Duha. Ya. Cukup sekian yang dapat mau sampaikan. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.